Hai Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi dengan saya Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times di program Ngobrol Seru. Dan kali ini sangat spesial, jadi baru 2 atau 3 jam yang lalu ada breaking news yang sekarang mendominasi percakapan di media sosial dan juga di media di Indonesia, karena Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan mengundurkan diri, dan kami di IDN Times sudah memproduksi banyak sekali artikel, termasuk menayangkan video lengkap 6 menit yang nampaknya direkam pagi tadi oleh Pak Erlangga Hartarto. Nah, bersama saya sudah ada Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis dari Partai Golkar. Saya mengidentifikasi bahwa Bang Erwin Aksa ini ada di lokasi perekaman itu karena saya melihat ada orang pakai rompi biru yang, wah ini pasti Bang Erwin Aksa. Nah, kita akan tanya nih langsung Bang Erwin, terima kasih sudah bersedia bergabung dalam pemberitahuan yang singkat, yang short notice. Langsung saja konfirmasi apakah benar Bang Erwin ada di saat Pak Erlangga Hartarto merekam video pengunduran dirinya pagi tadi. Masih di mute, Bang Erwin? Masih di mute? Belum kedengaran? Oke, Ya. ya oke. Benar tadi pagi saya bersama Pak Erlangga dan beberapa pimpinan Partai Golkar di rumah beliau tadi pagi, dan juga tadi pagi kita berdiskusi dan mengambil kesimpulan tadi untuk membuat taping video untuk disampaikan kepada publik dan juga media terkait dengan pengunduran diri beliau, ya, karena semalam beliau telah menandatangani surat pengunduran diri, dan tadi pagi baru disampaikan ya melalui rekaman video yang tersebar. Ya, itu kira-kira pukul berapa ya tadi pagi? Ini di rumah dinas yang di Widya Chandra ya, perekaman pidato mundurnya Pak Erlangga Hartarto? Ya betul, di rumah dinas, ya tadi siang lah, jam 11, jam 12 gitu. Tapi dari pagi tentunya kita diskusi dan juga menyusun pidato beliau yang disampaikan kepada publik, ya, kepada media yang tadi sudah didengar sama-sama gitu. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya suratnya sudah dibuat semalam. Surat itu dibuat oleh Pak Erlangga Hartarto. Apakah Bang Erwin juga ada pada saat Pak Erlangga membuat surat itu? Ya semalam saya nggak ada, Hmm. semalam saya nggak ada, dan eh, saya tahu persis memang ya, banyak hal-hal yang tentunya terjadi di internal Golkar, dan semalam tentunya beliau mengambil keputusan tentang Hmm. pengunduran diri tersebut. Baru tadi pagi saya datang ke beliau, tentunya di samping mengkonfirmasi juga ingin memberikan support, ya, moral kepada beliau. Hmm. Di awal Pak Erlangga mengatakan alasannya adalah untuk memastikan stabilisasi ya, transisi pemerintahan ya. Tentu ini adalah alasan yang buat publik normatif ya. Normatif karena ya sebetulnya secara logika karena Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, bahkan partai yang mendapatkan suara terbesar, eh, Pak Erlangga sudah mendapatkan kepastian posisi lah di pemerintahan berikutnya ya. Kalau karena ini koalisi. Nah, menurut Bang Erwin sendiri, kenapa kok stabilisasi dijadikan alasan dan apakah benar itu saja alasannya? Ya, saya kira memang dari dulu Golkar selalu menjadi penting di politik dan tentunya di pemerintahan dan juga di DPR Hmm. Indonesia, ya. Kenapa? Karena
kita adalah partai nomor 2 terbesar, Hmm. sehingga dibutuhkanlah Golkar untuk menjadi bagian daripada koalisi dan penyeimbang. Dan perlu kita ketahui 2004 yang lalu ya pertama kali Golkar berpindah tangan dari Pak Akbar Tanjung ke Pak JK itu juga demi stabilisasi waktu itu ya. Dan demikian juga waktu Pak JK berakhir karena kalah di Pilpres, ya berpindah ke Pak Abu Rizal Bakri juga demi stabilisasi. Dan begitu juga seterusnya. Dan saya kira mungkin alasan yang sama yang disampaikan oleh Pak Erlangga sama yang mungkin yang pernah terjadi di internal Partai Golkar. Ya. Apa yang membuat ada kemungkinan? Kalau sekarang image-nya adalah Golkar sedang gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing beringin sedang digoyang angin yang sangat kencang. Dari sisi perolehan suara dan kontribusi Golkar terhadap pemenangan Prabowo dan Gibran, yang notabene anaknya Presiden Jokowi, itu tidak ada yang bisa memungkiri. Jadi orang kemudian berpikir ada alasan lain. Nah, alasan lain itu adalah kami juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Agung sudah menyiapkan surat menjadi tersangka untuk Pak Erlangga Hartarto berkaitan dengan kasus yang pernah dia diperiksa sampai berjam-jam itu. Benar nggak itu? Saya nggak melihat surat tersebut ya, dan saya ya sama seperti Mbak Uni, saya juga mendengar hal seperti itu. Tetapi tadi saya melihat Pak Erlangga ingin agar ya supaya bahwasanya Golkar yang sudah kembali menjadi partai besar setelah sekian lama Golkar bertambah kursi ini kan tentunya menjadi partai yang bagus ya diminati banyak orang dan punya pengaruh sekarang ya. Dan dalam kondisi begini tentunya Pak Erlangga perlu bertahan untuk bisa menjadi ketua umum, tetapi mungkin ya ada yang ingin juga berusaha untuk menggantikan beliau. Nah, tentunya beliau juga dalam hal sebagai Menko, dalam hal kapasitas sebagai Menko, beliau juga sibuk ya. Nah, akhir-akhir ini ada persoalan pilkada, ada persoalan di mana ratusan pilkada harus dipikirkan. Di satu sisi beliau juga harus berpikir tentang ekonomi, ya tentunya beliau juga terbebani dengan begitu banyaknya hal-hal yang harus dipikirkan. Nah, itulah yang salah satu menjadi alasan kenapa beliau mundur tadi gitu. Iya, tapi kalau soal sibuk sebagai Menko kan udah dari kemarin-kemarin juga ya, Bang. Hmm, Tentu publik sulit menerima alasan ini karena waktu Pilpres, waktu pemilu, mengurusi ratusan bahkan ribuan caleg dari Golkar di semua tingkat ya, ya, tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2 tentu tidak ya, kalah sibuknya ya. Dan ya, Golkar dari dulu dikenal sebagai yang tidak hanya bergantung pada satu sosok, karena ini termasuk partai yang sudah modern ya, semua pengurusnya itu ya, adalah politisi-politisi senior yang kapabel yang bisa didelegasikan tugas oleh ketua umum. Jadi ya. kalau memang ada semacam tekanan-tekanan, benar nggak ada tekanan dari pihak luar tadi karena Bang Erwin mengatakan ada pihak-pihak yang ingin mengganti. Tentu ini dari luar kan atau dari dalam? Yang pasti kan dari dalam karena di Golkar Dari ini kan dalam banyak juga faksi. ada yang ingin mengganti ketua umum. Ya pasti karena kan ini sudah mulai menjelang Munas. Jadi Hmm. Munas tidak lama lagi 3-4 bulan ya pada ada faksi-faksi yang ingin menjadi ketua Golkar karena menjadi ketua dari 102 anggota Golkar yang ada di DPR berarti penting sekali kan Hmm. dan berpengaruh dalam pemilihan pilkada dan juga nanti di 2029 pasti berpengaruh. Jadi eh, eh, tentunya Golkar ya itu tadi menjadi
sangat menarik. Apalagi tadi saya sampaikan Golkar ini juga, Golkar ini TBK kan. Hmm. Jadi siapa saja bisa menjadi pimpinan di Golkar, Hmm. asalkan memenuhi syarat dari Partai Golkar itu sendiri gitu. Ya, siapa saja bisa menjadi pemimpin di Golkar asal bisa memenuhi syarat. Tetapi kita juga semua tahu ketika beberapa bulan sebelumnya sudah ada isu-isu ingin mengganti ketua umum Golkar dan bahkan banyak beredar dugaan bahwa Presiden Jokowi berkepentingan juga untuk menempatkan orang-orangnya kepercayaannya di Golkar. Juga muncul bahwa ada aturan ADART bahwa untuk menjadi ketua umum itu nggak orang yang ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk bisa dari luar ya, mungkin untuk dewan pembina saya nggak tahu. Mungkin di sini Bang Erwin bisa jelasin sebenarnya mekanismenya seperti apa di Golkar untuk jadi ketua umum dan syarat-syaratnya? Ya, syarat-syaratnya banyak, ya, mendapatkan dukungan dari daerah, dan pernah menjadi pengurus 5 tahun penuh, ya, satu Pengurus periode ini penuh. maksudnya pengurus ini bisa harus di level pusat atau Ya enggak, sampai di daerah level juga bisa, sampai daerah bisa? juga bisa. Oke. Ya kayak Bahlil kan hanya sampai dulu pengurus di Papua, ya, berdarah di Hmm. Papua, bukan Hmm. di pusat. Artinya menjadi pengurus, terus kemudian tidak pernah menjadi pengurus atau anggota partai lain. Hmm. Eh, Terus kemudian juga ya syarat-syarat yang biasa, ya. Tetapi sekali lagi bahwasanya syarat yang paling ketat itu adalah dukungan dari daerah. Ya, dibutuhkan kalau nggak salah 20% ya, atau 30% dari daerah, ya, untuk Hmm. bisa mendapatkan nominasi sebagai ketua umum, ya. Dan juga itu tadi menjadi pengurus secara 5 tahun berturut-turut atau satu periode penuh. Oke. Nah, Jadi- Ya. tentunya ini yang menjadi catatan, ya, memang yang bisa, ya, pengurus sekarang ini, ya, yang sedang aktif, ya, dan juga mungkin seperti Bahlil, ya, pernah menjadi pengurus di Papua sana, gitu. Oh, jadi karena memang kebetulan Pak Bahlil disebut-sebut sejak awal ya menjadi semacam proksinya Presiden Jokowi untuk menggantikan Erlangga Hartarto, kalau dia mendapatkan dukungan 20% plus pengalaman dia menjadi pengurus, dia sudah layak untuk masuk dalam nominasi Ketua Umum Golkar, gitu. Ya, bisa bisa saja, ya, tentunya Hmm. juga Golkar tentunya tidak membatasi peserta atau calon ketua umum, bisa saja muncul nama-nama lain. Ya. Eh, Nah, ini kan ada kesan bahwa Erlangga Hartarto dipaksa oleh kondisi untuk mundur. Dan yang menguat adalah soal status yang beredar itu adalah status hukumnya ya, karena status kasus yang hukum yang hmm, apa namanya membuat dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Nah, hmm, kalau misalnya hari ini dia sudah menyatakan mundur, sebetulnya semalam sudah, tapi pengumumannya hari ini. hmm. Apakah kemudian, karena kan dia berarti sudah mundur dari Golkar, apakah kemudian Golkar sebagai partai besar nomor 2 perolehan kursinya akan tunduk 100% dengan kehendak dari Presiden Jokowi atau siapapun yang ingin Ya, yang pasti menempatkan calonnya? Golkar yang milih itu adalah peserta, ya, Hmm. dari kabupaten kota, dari provinsi, ormas. Nah, itu pesertanya. Nah, Hmm. terus kemudian ada pengaruh dari sana sini, nah, itu juga penting. Kemudian juga logistik juga untuk mentraktir teman-teman juga biasa, itu penting juga gitu. Hmm. Jadi banyak parameter, ya, yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan kekuatan menjadi ketua umum, ya, termasuk juga endorsement dari kepala negara. Itu penting juga gitu, karena Golkar selalu bekerja sama dengan pemerintah. Golkar selalu menjadi bagian daripada pemerintahan karena Golkar memiliki teknokrat
yang sangat dibutuhkan. Jadi itu Oke. yang sering terjadi dan itulah Golkar. Ya, tanggal 13 Agustus akan ada rapat ya, apa istilahnya rapat untuk menentukan siapa PLT Ketua Umum sampai digelarnya Munas luar biasa. Itu benar ya, Bang? Belum belum ada pemberitahuan. Biasanya ada undangan dari DPP, kebetulan sekjennya masih di luar negeri. Hmm. Jadi kita menunggu undangan kapan yang namanya rapat eh, pleno ya Hmm. yang akan diselenggarakan. Itu rapat pengurus pleno diselenggarakan. Hmm. Ya, terus kemudian di situ kita akan mengangkat PLT, ya, pejabat Benar sementara. Agus Gumiwang Kartasasmita seperti yang banyak beredar yang akan menjadi PLT. Bisa saja, ya, tergantung dari aspirasi pengurus pleno. Hmm. Jadi pengurus pleno pun nanti akan membahas agenda Munas, Hmm. siapa panitia, siapa OC dan SC-nya. Jadi kembali lagi kita menunggu undangan dari DPP untuk mengikuti rapat pleno. Ya, Ya, Bang Erwin, mudah-mudahan minggu depan. ya, sejak hari Jumat sebetulnya beredar kabar bahwa Pak Erlangga ini dalam tanda kutip dimarahin lah oleh orang yang lumayan sangat berkuasa bahkan terhadap Golkar karena dianggap diindikasikan akan menarik dukungan Golkar termasuk di Pilgub Sumut ya. Kemudian Banten artinya tidak bergabung dengan Kim ya, tidak bergabung dengan Kim. Karena di Sumut kan ada ketua DPD-nya Bang Ijek ya, yang Hmm, kontribusinya terhadap Golkar sudah hmm, lama lah hmm, dari keluarganya ya. hmm, Terus kemudian di Banten ada Airin yang secara ya sama track record supportnya terhadap Golkar udah puluhan tahun dan dia secara survei juga tinggi ya. iya. Termasuk Ya. juga di Jakarta. Apakah benar rencana Golkar untuk menarik dukungan dari calon-calon yang direstui ya secara tersirat oleh Presiden Jokowi dan mungkin Presiden terpilih Prabowo yang membuat Airlangga akhirnya harus mundur. Ya, nggak ada ya. Kita tidak pernah mencabut rekom yang sudah diberikan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa partai didirikan ya termasuk Golkar, bahwa Hmm. kami pun juga punya rencana untuk bisa memenangkan pilkada di samping pileg yang lalu. Hmm. Dan pilpres kemarin Golkar bagian daripada kemenangan juga. Jadi pilkada juga tentunya kita berharap kader-kader Golkar yang terbaik juga bisa terpilih gitu. Ya Hmm. tentunya banyak hal yang terjadi dan banyak eh, apa eh, calon-calon Golkar yang kemudian belum memenuhi syarat, belum memenuhi tiket, belum memiliki tiket ya. Jadi ya itulah banyak hal-hal yang perlu dibicarakan. Hmm. Dan Tadi, seperti kasus-kasus yang ya di Sumut ya memang kita memberikan rekomendasi kepada Bobi yang juga anggota Gerindra ya karena kita melihat potensi Bobi cukup tinggi untuk menang. Jadi kita berharap bahwa kandidat yang diberikan rekomendasi oleh Golkar itu bisa menjadi pemenang pilkada. Jadi artinya di samping pileg kita kemarin juga naik, ya, pilkadanya juga banyak diisi oleh kader-kader Partai Golkar. Jadi ya memang dinamikanya eh, ya cukup lumayan pilkada ini ya. Ada yang tidak setuju dengan pencalonan si A, si B di satu daerah, ya. Kemudian dukungan dari partai ini mundur dan sebagainya. Tetapi itulah yang harus diselesaikan secara bersama. ya, Golkar merasa diobok-obok nggak dengan kan ini kan
Pak Erlangga, meskipun kita sudah lama mendengar bahwa Pak Erlangga dapat tekanan segala macam, termasuk ketika harus menyetujui cawapresnya itu adalah Gibran ya. Sebelumnya kan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum juga menjadi salah satu cawapres dari Pak Prabowo saat itu, tapi mendadak udah langsung ke sana dengan alasan ya, alasan yang muncul adalah Gibran adalah sosok yang diterima oleh semua partai politik di koalisi Indonesia Maju ya. Eh, tapi juga publik mendengar ada semacam paksaan itu ya, dan kasus itu menjadi beban berat bagi sosok Erlangga Hartarto. Apakah Golkar per hari ini dengan situasi bahwa ketua umumnya harus mundur, padahal dia sebetulnya bisa dikatakan sukses membawa Golkar melalui pileg ini dan juga di pilpres, merasa diobok-obok nggak? Saya itu perlu ditanyakan kepada ketua umum kalau soal itu. Tapi kalau soal di internal Golkar sendiri, ya memang ada dinamika di mana calon Golkar ya mungkin belum punya tiket karena Hmm. butuh koalisi, sedangkan koalisinya sudah dikuasai atau terbentuk di satu calon ya, dan akhirnya Golkar cukup butuh effort untuk mencari partai atau koalisi untuk maju di pilkada gitu. Nah, kalau persoalan bagaimana strategi kemarin di Pilpres, Pak Erlangga nggak maju ya maju Gibran, tentunya itu adalah bagian juga dari strategi, kita mau menang kok ya. Artinya Hmm. dengan Prabowo Gibran hasilnya 58%. Jadi itu Hmm. juga bagian dari strategi. Artinya Pak Erlangga nggak perlu maju, tapi Gibran yang maju, kita mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi 100%. Nah, itu semua bagian daripada strategi Golkar juga gitu. Tetapi ya kembali lagi bahwa saatnya memang dinamika politik ya selama pilkada ini yang ratusan eh, pilkada yang serentak ini ya tentunya ya banyak eh, banyak hal-hal yang menjadi krusial dinamika gitu. Hmm. Bang, Seperti yang terjadi yang di beredar Banten ya. ya termasuk Bang. Bang, yang beredar hari ini selain tadi nama yang selalu disebut-sebut dari awal bahwa Bahlil yang apa ya didorong oleh istana untuk menjadi ketua umum Golkar, tapi hari ini juga beredar ada Gibran ya, koalisi pembaharu apalah KPMG ya, koalisi pembaruan muda Golkar ya. Lalu ada juga yang eh, player yang menjadi ketua ketua Golkar, ketua umum Golkar berikutnya dari Munaslup adalah Joko Widodo, bendaharanya adalah Bahlil Lahadiah, Bahlil ya. Kemudian Doli ya, kalau nggak salah menjadi sekjen. Nah, ini gimana Bang Erwin melihat ini? Ya bisa saja ya kalau terjadi kompromi sana sini ya, Hmm. jadi bisa saja. Tetapi perlu kita ketahui biaya Munas Golkar itu mahal. Jadi Hmm. Golkar ya pesertanya itu 500-an lebih ya. Hmm. Dan itu kan membutuhkan logistik ya, transportasi, hotel dan lain-lain. Jadi Munas Golkar itu mahal sekali. Jadi tidak tidak mudah juga untuk bisa ikut di kontestasi Munas Golkar karena biayanya mahal, kecuali siap dengan segala konsekuensinya gitu. Jadi artinya untuk bisa jadi nominasi aja, apalagi mau menang, kalau untuk di Golkar itu karena Munasnya mahal, itu pertama harus punya uang yang banyak, Hmm. dan yang kedua, dan biasanya uang itu juga secara logikanya dimiliki oleh kekuasaan gitu ya. Ya, jadi harus harus punya itu semuanya, Hmm. endorsement dari ya kekuasaan. Nah, Ya. itu juga penting Hmm. karena Mungkin ya nggak, Golkar tentu oke. tentu ingin ikut bagian daripada itu semua. Ya, artinya kalau ternyata Joko Widodo yang ingin menjadi ketua umum Golkar, selama dia memenuhi syarat yang tadi Bang Erwin katakan, mendapatkan dukungan dari 20% dan itu pasti nggak murah, ya. Yang kedua, tapi dia belum pernah jadi pengurus ya. Jadi logikanya ini lebih ke Bahlil ya. Iya,
Ya kalau Ya. Pak Jokowi bisa saja kalau ingin menjadi ketua Dewan Pembina, ketua Dewan Penasehat, bisa saja. Karena di situ tidak ada syarat. Sudah ada suara-suara untuk mengusung Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina atau ketua Dewan Penasehat Golkar. Ya ada juga, saya pernah lihat usulannya, gambar-gambarnya dan sebagainya. Oke. Jadi hmm, Jadi Golkar ini partai yang sangat terbuka ya, menerima terbuka siapa dong. aja dari Ya luar siapa selama saja, membawa silakan mau membawa berkarir, mau amunisi ya. berkarya. Jadi Ya, terbuka selama membawa pengaruh dan juga membawa kekuasaan dan membawa amunisi, Golkar menerima itu ya, termasuk yang ya, baru aja. ya memang Golkar kalau ada Munas itu istilahnya kita right issue lagi, menambah Oh, modal right lagi. issue. Iya. Oke. Nah, saya kembali ke behind the scene nih, Bang Erwin. Ini kan kalau saya dengar info ini, sebenarnya sebelumnya indikasinya sudah ada dari statementnya Pak Luhut ya, minggu yang lalu ya, yang berharap sebetulnya tidak ada munaslup ya, nunggu sampai Desember aja sesuai dengan rencana. eh, tapi kemudian hari Jumat saya rasa ini menggelinding ya, menggelinding informasi bahwa ada ketidakpuasan terhadap ada upaya untuk mengganti ketua umum. Nah, behind the scene-nya kalau boleh cerita tadi pagi Bang Erwin itu eh, jam berapa sampai di rumah dinasnya Pak Erlangga? Saya kira jam 9 saya di sana. Jam 9 ya. Terus Pak Erlangga udah ada dan tapi sebetulnya ini sudah disiapkan ya pidato tadi ya. Belum. Tadi ya macam-macam. Apakah kita mau press conference, Hmm. apakah kita mau ya doorstop aja atau bagaimana, kita akhirnya putuskan ya kita taping aja gitu. Hmm. Bang Erwin di sana sampai Pak Erlangga meninggalkan rumah ya. Pak Erlangga ke Ya, ya, IKN, beliau Bandung. jam 1 tadi ke airport karena menuju ke Balikpapan, ya Hmm. karena IKN. Nah, Hmm. jadi ya beliau setelah tadi ada makan siang sedikit, terus kemudian pergi ke Balikpapan. Ada media yang memberitakan bahwa Erlangga Hartarto meninggalkan rumah seolah-olah dia ninggalin segala macam, enggak ya? Jadi ya Enggak so lah. far masih tetap tinggal di rumah sebagai menteri itu ya. Oh, iya Pak, masih. Ya namanya rumah beliau kan terbuka ya kan, orang ngintip-ngintip dari luar kan kelihatan. Jadi Hmm. ini seberapa yakin Bang Erwin bahwa Pak Erlangga karena sudah mau mundur ya, mau mundur ini akan aman menjadi Menko Perekonomian sampai akhir masa jabatan di era Presiden Jokowi? Ya kita nggak tahu. Ya kalau hukum kan bisa ditanya ke kejaksaan. Ya, ya, ya. Ya kalau kita nggak bisa tahu juga. Kalau politik juga ya sama juga. Kita bisa punya perencanaan prediksi, tapi juga ada parameter, ada hal-hal yang perlu kita cermati, ya gitu. Ap- Menurut Bang Erwin, apakah senior-senior Golkar yang juga duitnya lumayan banyak ya, misalnya Pak Abu Rizal Bakri, Pak Yusuf Kalla, eh, ya termasuk Pak Luhut ya, Pak Luhut itu akan kompak misalnya membiarkan ada orang yang selama ini sudah kurang aktif di Golkar setidaknya dalam 5 tahun terakhir nanti untuk maju dalam nominasi. Kan mereka juga punya duit. Ya mereka kan punya punya saham di Iya. Golkar, jadi punya keinginan agar Golkar semakin besar. Dia kan Hmm. di di pileg yang akan datang. Jadi Hmm. saya yakin senior-senior Partai Golkar tidak tidur, Hmm. dan tentunya mereka juga berdiskusi ya, tentang kejadian-kejadian yang luar biasa ini. Hmm. Jadi ya kita lihat seperti apa. Ya minggu depan pasti rapat pleno itu hari yang penting, Hmm. di mana kita menentukan PLT dan juga panitia Munas. Hmm. Ya dan
Apakah di situ sudah ditetapkan tanggal munasnya saya belum tahu, tapi yang penting rapat pleno itu sangat penting. Oke, terakhir nih, tadi Hmm. suasananya gimana tuh, Bang, waktu pas taping, waktu pas Pak Erlangga sendiri gimana, Bang Erwin ngelihatnya? Ya, saya lihat, beliau, lepas saja ya, karena beliau berhasil dalam, menjalankan, eee, apa, posisi beliau sebagai ketua umum Golkar, suaranya, naik ya, kursinya naik dari 85 menjadi 107. Jadi kita tidak bisa, eee, sampaikan bahwa Pak Erlangga gagal. Jadi beliau Mmm, sampai saja dan kalau toh beliau mundur ya mungkin, faktor teknis atau non teknis ya ya beliau, terima saja beliau bakal menyampaikan ya jabatan itu adalah titipan Tuhan. Jadi kalau toh, memang harus, beliau lepas ya beliau, tidak perlu, bertahan atau ngotot, terhadap jabatan itu karena itu titipan saja kepada beliau. mhm. Oke, terakhir terakhir lagi soal politik ya. Jadi ini melihat, publik melihat bahwa, pilkada pilkada kali ini ada di sejumlah daerah tuh yang dianggap, strategis itu ada semacam kecenderungan untuk cuman satu calon ya. Mhm. Seperti misalnya di Jakarta kan, Kim Plus mungkin, sudah akan mendukung, Ridwan Ridwan Kamil, Kamil ya, iya, dan mhm, sehingga tinggal PDIP ya, tinggal PDIP iya, yang tidak cukup juga mhm, kalau sendiri ya, iya, ada independen, dan plus independen. Terus kemudian, di Sumatera Utara udah ada Pak Edi Rahmayadi, tapi ya. ada seperti itu. Apa, pendapat dari Bang Erwin soal bahwa ini bisa mencederai demokrasi kalau misalnya melawan, bumbung kosong ya, kotak kosong? Ya, tergantung, kembali lagi strateginya, kalau memang lawan kota kosong itu, yakin bisa 50+1, ya tentunya dengan kota kosong, itu jauh lebih mudah ya, nggak ada lawan. Tetapi juga jangan salah, ya adik ipar saya dulu di Makassar kalah dari kota kosong, karena Hmm, tidak memenuhi 50+1. Nah, kalau 3 calon yang maju, itu syaratnya lebih mudah. Suara terbanyak aja kan, jadi nggak perlu mhm, 50+1 kecuali, DKI Jakarta yang masih mhm, 50+1. Jadi, mhm, tergantung strategi, pasangan-pasangan kepala daerah, ya seperti apa rencana mereka, apakah dia mau 3 pasang, 2 pasang, atau lawan kota kosong. Jadi jangan juga, semuanya ingin diambil terus kemudian ternyata, suaranya cuma 40%, kotak kosongnya 50%. Jadi, nanti bisa kalah dari kotak kosong dan itu pernah terjadi. oke. Oke, kalau gitu kita menunggu, bagaimana, dinamika di Partai Golkar, partai, Ya, nomor 2 paling besar di Indonesia ini berdasarkan hasil pemilu 2024. iya, Sangat menarik, semua mata sedang, menuju ke, iya, Partai Beringin ya, dan iya, sedang ingin melihat seberapa kuat, pohon beringin yang biasanya dikenal dengan akar-akarnya yang luar biasa kuat, ini bisa, menahan goncangan-goncangan, goyang-goyang, dan juga angin, dari pihak luar yang ingin, masuk ya, menguasai Golkar. Terima kasih Bang Erwin atas insight dan makasih, sama-sama. informasinya. Ya, dan, saksikan terus Ngobrol Seru dan, program lainnya di, IDN Time. Sampai ketemu.